Pernahkah kalian mendengar mengenai Masjid Patok Negoro di Jogja? Apa itu, ada di mana saja dan bagaimana ceritanya? Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 29. Kesultanan Yogyakarta memang sangat memperhatikan tata kotanya. Hal ini sudah tercermin sejak Pangeran Mangkubumi selaku Sultan Hamengkubuwono pertama melakukan pemilihan lokasi Keraton Yogyakarta hingga adanya konsep sumbu filosofi yang kini sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, selain keberadaan sumbu filosofi, ada satu lagi konsep menarik yang ternyata juga diterapkan oleh Kesultanan Yogyakarta, yaitu adanya Masjid Patok Negoro. Keberadaan masjid memang menjadi salah satu pilar bagi berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Selain masjid gede yang berada di pusat pemerintahan, Kesultanan Yogyakarta juga membangun masjid di 4 penjuru mata angin. Masjid Jami Anur di Melangi di sisi barat, Masjid Jami Sultoni di Plosok Kuning di sisi utara, Masjid Jami Ad-Darajat di Babadan di sisi timur, Masjid Nurul Huda di Dongkelan di sisi selatan, dan satu masjid lagi yang menyusul kemudian yaitu Masjid Taqwa di Wonokromo adalah 5 masjid yang disebut dengan Masjid Patok Negoro. Simbol 5 ini selain sering dikaitkan dengan rukun Islam, juga sering dikaitkan dengan konsep sedulur papat limo pancer. 4 Masjid Patok Negoro dibangun secara resmi pada periode tahun 1723 sampai 1819. Sedangkan Masjid Wonokromo dibangun pada periode tahun 1814 sampai 1823. Dinamai Patok Negoro yang berarti batas negara, masjid-masjid ini, selain menjadi batas ibu kota negara, juga sekaligus menjadi simbol kekuasaan raja yang tidak dapat diubah. Secara keseluruhan, Masjid Patok Negoro memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pertahanan, sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan ini memutus hukum perkara agama seperti pernikahan, perceraian atau pembagian waris. Masjid-masjid Patok Negoro ini, di awal pendiriannya biasanya memiliki satu tokoh sentral yang menjadi ulama yang diberi mandat oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai penyebar agama Islam di daerah tersebut. Masjid Anur Melangi misalnya, didirikan oleh beliau Bendoro Pangeran Hangabei Sandio atau yang biasa dikenal dengan Kiai Nur Iman yang merupakan kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sedangkan Masjid Sultoni Plosok Kuning didirikan oleh Kiai Mursodo yang merupakan putra dari Kiai Nur Iman Melangi. Menurut salah satu pengurus takmir, Masjid Plosok Kuning sebenarnya sudah berdiri sebelum keraton dibangun. Posisinya kala itu berada di selatan bangunan yang sekarang. Dikisahkan sesaat setelah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama membangun keraton dan masjid gede, beliau memindahkan Masjid Plosok Kuning dari posisi sebelumnya ke posisi yang sekarang. Hingga kini, Masjid Plosok Kuning ini termasuk yang terjaga keasliannya. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah keberadaan kolam yang mengelilingi masjid. Di kolam ini orang-orang membasuh kaki dan membersihkan diri sebelum memasuki masjid. Desain masjid dengan kolam tersebut adalah penyesuaian terhadap budaya masyarakat saat itu yang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengenakan alas kaki. Sementara itu, Masjid Nurul Huda di Dongkelan, didirikan pada tahun 1755 sebagai bentuk penghormatan atas jasa Kiai Syihabuddin, sekaligus beliau menjadi tokoh sentra di masjid tersebut. Uniknya, masjid ini merupakan salah satu saksi bisu peran Masjid Patok Negoro sebagai sistem pertahanan. Di masa perlawanan Pangeran Diponegoro, masjid ini ludes dibakar oleh Belanda karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Baru pada tahun 1901, masjid ini dibangun ulang kembali. Sementara itu di sisi timur, ada Masjid Ad-Darajat Babadan.
Masjid ini dibangun pada tahun 1774 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tokoh sentra di Masjid Babadan ini adalah Kiai Ageng Karangbesari yang juga merupakan putra dari Kiai Nur Iman Melangi. Masjid ini juga punya kisah uniknya sendiri. Pada kurun 1942 hingga 1943, masjid ini digusur oleh serdadu Jepang dengan alasan daerah ini akan dijadikan untuk gudang mesin serta perpanjangan landasan pacu pangkalan udara Jepang. Baru pada 1965, seorang warga Babadan bernama Kiai Mutohar kemudian meminta izin kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membangun ulang Masjid Pato Negara Babadan. Masjid ini kemudian diberi nama Ad-Darajat yang berasal dari nama kecil Sultan Hamengkubuwono ke-9 yaitu Darajatun. Tak kalah unik, ada satu lagi Masjid Patok Negoro yang berbeda dari 4 masjid yang mengikuti 4 penjuru arah mata angin tadi. Semua berawal dari penyamaran Sri Sultan Hamengkubuwono I yang menyamar menjadi seorang utusan raja dengan maksud menjadi murid dari Kiai Muhammad Fakih yang tinggal di daerah Wonokromo. Dari situlah terbentuk hubungan guru dan murid antara Sri Sultan Hamengkubuwono dengan Kiai Muhammad Fakih. Sebagai rasa terima kasih, Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian memberikan tanah perdikan kepada Kiai Muhammad Fakih sekaligus membangun Masjid Patok Negoro di daerah itu yang kemudian diberi nama Masjid Takwa Wonokromo. Kelima Masjid Patok Negoro ini masih bisa kita lihat dan kunjungi sampai sekarang. Boleh banget untuk teman-teman semua mengunjungi masjid ini sekaligus menunaikan salat di sini. Keberadaan masjid-masjid ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan adalah salah satu pondasi Kesultanan Yogyakarta yang terus ada sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Ma, homestay-nya di